Shalom ibu-ibu, apa kabar? Berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan dengan judul Berhenti Menyalahkan Tuhan, yang terambil dalam kitab Ayub 42 ayat 1-6. Namun sebelumnya ibu-ibu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Urapi bibir dan lidah hamba-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua yang mendengarnya Tuhan. Biarlah ini semua menjadi berkat kekuatan iman bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita buka dan baca dari kitab Ayub 42 ayat 1-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ibu-ibu yang terkasih, Ayub dikenal sebagai orang yang saleh. Namun kesalahannya tidak membuat dia diluputkan dari cobaan. Bahkan Allah sendiri mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Bukannya membebaskan Ayub dari penderitaan, Allah makan membiarkan Ayub penderitaannya semakin bertambah. Sehingga akhirnya Ayub berakomunikasi dengan istri dan sahabat-sahabatnya. Dalam kebingungan dan kemarahannya, Ayub pernah menuduh bahwa Allah bertindak tidak adil karena ia sungguh benar-benar tidak mengerti mengapa dirinya diberi cobaan. Bukankah dengan hidup saleh seharusnya ia diberkati dan dijauhkan dari kemalangan? Setelah berkata-kata tentang penderitaan dan pembelaan dirinya, Ayub menyadari bahwa ia sudah merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Karena itu Ayub kembali merenungkan dirinya. Dari pembacaan kita tadi, kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari hidup orang yang bernama Ayub ini. 1. Ayub mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang jauh lebih tinggi dari pengertian Ayub. Itu ada di dalam ayat 2-3. Setelah mendengarkan jawaban Tuhan, barulah Ayub melihat sendiri akan keagungan Tuhan. Terdapat ayat 4-5. Maka Ayub mau merendahkan diri dan menyesal di hadapan Allah, yang terdapat dalam ayat 6. Ayub pun duduk dalam debu dan abu. Ini adalah tanda penyesalan yang sangat mendalam dan bukti kesadaran bahwa Ayub diciptakan dari debu dan tanah. Ketika Ayub lahir, ia tidak membawa apa-apa ke dalam dunia. Begitu pula saat ajal menyebutnya, segala yang dimilikinya benar-benar berasal dari Tuhan. Dengan terus terang Ayub mengaku bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena itu Ayub kembali berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Pergumulan hidup yang kita alami kerap kali terjadi di luar akal pikiran kita. Pertanyaannya, bagaimana kita meresponnya? Akankah kita menyalahkan Tuhan dan sekitar kita?
kedewasaan rohani kita akan terbukti dari bagaimana kita berkata-kata dan bertindak saat pencobaan hidup menerpa. Berhentilah menyalahkan siapapun. Marilah kita memandang kebesaran Tuhan. Dan dengan hati yang berserah, percayakanlah segala sesuatunya kepadanya. Dengan demikianlah para wanitanya Allah, firman Tuhan yang luar biasa, yang baru saja kita dengar dan kita pelajari. Kiranya kita bisa belajar meneladani hidup Ayub untuk tidak gampang menyalahkan Tuhan atas keadaan yang tidak enak atau tidak sesuai kemampuan kita. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.